Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang tata cara tidur dan berbaring. Dalam Islam masuk ke WC pun diatur. Tidur juga diatur. Orang yang tidak paham ngomong gini, Islam banyak aturannya, gak enak, ribet. Padahal tidak semua aturan dalam Islam itu hukumnya wajib. Terkait perintahnya, tidak semua hukumnya haram terkait larangannya. Sehingga pada sebagiannya andaikan tidak dilakukan atau dilakukan ya enggak masalah sebenarnya. Karena memang tidak sampai pada hukum wajib dan tidak sampai pada hukum haram. Namun kalau ditaati tentu akan ada nilai kebaikan, termasuk pahala, cinta Allah, ampunan Allah. Itu seperti itu. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, saya sering contohkan di sini kalau ada orang mau pendakian, terus pihak pendakiannya menerangkan dengan sangat detail aturan-aturan dalam pendakian, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus kerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Dengan ada tim pendakian yang timnya itu tidak menerangkan aturannya, katanya udah bebas saja lah, silakan naik ke atas gunung bebas. Kira-kira jenengan pilih yang mana? Yang detail aturannya? Iya, karena itu lebih aman. Nah, saya sering contohkan juga, nggak jauh-jauh, rambu-rambu lalu lintas itu aja.
Lebih senang ada rambu-rambunya yang berfungsi atau mati? Ya, iya. Lebih baik yang berfungsi ya. Kalau rambu-rambu lalu lintasnya mati, kacau. Enggak. Nah, cuman orang yang nggak paham dikira ribet, Islam banyak aturannya. Padahal itu untuk kemudahan kita sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah karena nanti ini berkaitan dengan perintah dan larangan. Berarti kalau kita laksanakan karena mentaati perintah, ada nilai pahala. Dan karena ada dasar mengikuti sunnah, mengikuti contoh atau arahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak hanya berpahala saja, tapi mendapat ampunan dan dosa, dan diampuninya dosa. Itu yang saya bilang di surah Ali Imran ayat 1 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian ngaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Nah, termasuk tidur. Dalam Islam, kalau bisa kita ini kalau bisa ya jangan tertidur kalau bisa. Usahakan tidur. Bukan tertidur, tidur. Saya ulang ya, usahakan sebagai seorang muslim kita ini tidur. Jangan tertidur. Bukan berarti dilarang tertidur, cuman sebaiknya maksudnya. Apa bedanya Ustadz tidur sama tertidur? Kalau tidur kan insya Allah kita pasang niat, betul nggih? Pasang niat mau bangun lagi nanti untuk tahajud, untuk sholat subuh dan macam-macam. Sehingga tidur kita itu punya nilai ibadah. Yang kedua, kalau tidur insya Allah kan baca doa, betul nggih? Nah ini beda dengan kalau kita tertidur. Kalau tertidur wis gak niat, pokok keturunan. Habis nonton drakor ketiduran. Misalnya. Terus kemudian apalagi ndak doa biasanya mau ketiduran. Nggih, keturunan. Ndak doa biasanya gitu. Makanya usahakan kalau bisa jangan tertidur. Kenapa? Ada nikmatnya, ada orang udah doa, udah baca Quran, kok nggak begitu ya? Kadang-kadang begitu. Nah, kenapa dalam Islam kita kalau diatur sedemikian rupa soal tidur, Bu? Ada banyak hal yang dibantu oleh Allah selesai itu melalui tidur. Dan ada masalah yang didatangkan oleh Allah juga melalui tidur. Solusi Allah datangkan melalui tidur. Masalah Allah datangkan melalui tidur itu ada. Makanya usahakan niat yang benar saat tidur, doa yang benar saat tidur. Contoh, ini contoh aja. Ketika kaumnya Nabi Yusuf, orang-orang Mesir saat itu ada masalah, akan ada masalah maksudnya berkaitan dengan paceklik itu. Solusinya dari mana? Tidur ya? Allah kasih tahu jawabannya melalui tidurnya, mimpinya seorang raja yang ditakwil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi jangan salah, Fir'aun dapat masalah itu juga melalui tidur. Dia mimpi kekuasaannya dijatuhkan oleh pemuda dari Bani Israel. Langsung sejak itu dia ketakutan luar biasa. Jadi Nabi Yusuf dan bangsa Mesir diberi solusi oleh Allah melalui mimpi. Fir'aun dapat masalah juga melalui mimpi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita ini,
di zaman kita sekarang ini. Itu ada orang-orang itu dengan izin Allah itu diberi solusi melalui mimpi. Mungkin saya pernah cerita di sini ya. Saya punya jamaah di Jatinegara Baru. Jatinegara Baru sini. Beliau itu cerita ada sakit di dadanya itu. Suatu saat beliau ini mimpi. Mimpi yang dalam mimpi itu ngakunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau nanya ke saya, bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya saya terangkan, rambutnya biasanya sebahu. Kadang setelinga, kadang sebahu rambutnya Nabi itu. Terus rambut Nabi itu rambutnya andan-andan, enggak lurus, enggak keriting. Jadi kalau di rebonding bukan Nabi. Nabi itu kulitnya putih kemerahan. Wajahnya tersenyum Nabi. Wajahnya apa? Tersenyum. Terus perutnya tidak menyalip dagunya. Perutnya tidak menyalip dagunya. Kalau jalan nunduk. Kalau jalan nunduk Nabi itu. Kalau menunjuk pakai 5 jari. Kalau melangkah kakinya diangkat. Enggak diseret. Begitu saya cerita beberapa ciri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sama'il Muhammadiyah itu, beliau mengatakan berarti benar tadi malam itu Ustaz. Kenapa Bu? Jadi beliau datang bersama dua orang. Dalam mimpi saya beliau ngomong, ini orang baik ini, ayo kita bantu. Jadi dalam mimpi itu beliau dadanya itu dibelah oleh Nabi Muhammad SAW, dibersihkan dadanya, kemudian ditutup kembali. Selang beberapa waktu beliau terbangun. Begitu terbangun, ada perih, kata beliau di dadanya, terasa perih di dadanya. Tapi sejak itu sampai dengan cerita ke saya, yang tadi dirasa sakit dalam dadanya itu hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah juga ada orang Jawa Timur, orang Magetan, kalau nggak salah orang Magetan. Beliau ini pada waktu bulan Ramadan masuk rumah sakit. Pas waktunya iktikaf untuk diambil tindakan operasi ceritanya. Untuk diambil tindakan apa? Operasi. Karena sakit, teman-teman masjidnya sebelum iktikaf pada jenguk. Wah sayang Pak, nggih. Biasanya Bapak ikut iktikaf. Ini qadar Allah ya sakit, tidak bisa ikut iktikaf. Kita doakan semoga lekas sembuh, bla bla bla. Begitu teman-temannya pulang, si bapak ini ngomong sama anaknya, nak, tolong bilang sama dokter, bapak pengen ikut iktikaf. Sama dokternya nggak boleh, mau diambil tindakan. Karena maksa, kata dokternya gini, ya udah boleh tapi semalam aja ya Pak ya. Boleh tapi semalam aja. Akhirnya beliau iktikaf malam itu. Karena orang iktikaf kan tidurnya insya Allah bisa sesuai sunnah lah. Dungo yang miring kanan, ngadep arah kiblat, punya wudhu, berusaha, iya, iktikaf. Tidur malam itu mimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan bawa 2 orang sahabat, bawa 2 orang lawannya. Kata Nabi Aukamakal, ini orang baik, ayo kita bantu. Dioperasi dalam mimpi.
Ini penyakit kamu dibersihkan, ini penyakit dibersihkan. Qaddarallah, selesai, dan akhirnya beliau terbangun. Cuman yang ini nggak ngeh, dianggap mimpi biasa aja. Beliau akhirnya kembali ke rumah sakit setelah selesai itikaf itu. Begitu kembali ke rumah sakit, kan mau diambil tindakan, diperiksa dulu, dicek. Bagus. Kata dokternya, loh, kok sudah hilang penyakitnya, Pak? Ya udah nggak jadi dioperasi, sudah sembuh kok. Itu baru teringat mimpi itu. Oh ya Allah, iya tadi malam saya mimpi, diterangkan mimpi itu. Nah, ini orang Magetan cerita ini. Jadi ada banyak orang itu yang dengan izin Allah diberi solusi itu melalui mimpi. Dan saya punya teman satu pesantren dengan saya. Beliau itu banyak hafalan Al-Qur'annya itu diantaranya melalui mimpi. Bahkan beliau hafal beberapa kitab itu juga melalui mimpi. Saya kenal baik sama beliau, kenal dekat. Orangnya ahli wudhu, batal wudhu. Orangnya dermawan, santri, murah senyum, lucu anaknya. Tapi hafalan Qur'annya itu kebanyakan diperoleh dari mimpi, hafalan Al-Qur'annya itu. Kitabnya juga diperoleh dari mimpi. Saya tanya, beliau cerita, saya dalam mimpi itu diajari sama bapak saya katanya. Jadi beliau mimpi ketemu sama bapaknya, diajari dalam mimpi itu. Bangun-bangun hafal dengan izin Allah. Nah, itu solusi melalui mimpi. Makanya jangan meremehkan tidur. Jangan meremehkan apa? Tidur. Usahakan jangan tertidur, usahakan. Kalau bisa tidur, niat yang benar dalam tidur, mohon pertolongan Allah. Siapa tahu dan semoga di antara solusi-solusi kehidupan kita, termasuk penyakit bisa jadi itu dibantu oleh Allah sembuh selesai melalui tidur dengan izin Allah. Paham ngobotan? Makanya sampai diatur di sini tentang masalah tidur. Anil Barra'i, diceritakan dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila beliau hendak menuju ke tempat tidurnya, apabila beliau berada di atas tempat tidurnya dan hendak tidur, maksudnya maka beliau tidur ala syiqqihil aiman, atas belahan atau bagian badannya yang sebelah kanan. Tapi kalau tidurnya seringkali miring ke sebelah kanan. Jadi belahan badan bagian kanan berada di bawah. Summa qala, kemudian beliau bersabda, berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wal ja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Rawahu al-Bukhari wa bi hadzal lafzi fi kitabil adabi min sahihi. Wahai Allah, hamba menyerahkan diriku kepadamu, menghadapkan mukaku kepadamu, menyerahkan semua urusanku kepadamu, dan menyandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harapan dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksaanmu kecuali hanya kepadamu. Saya beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan nabi yang engkau utus. Hadis riwayat Bukhari. Dengan lafaz ini dalam kitab Al-Adab min sahih, dari kitab sahihnya. Jadi hadis ini mencontohkan salah satu doa Nabi. Di samping yang sering kita baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut,
atau bismillahirrahmanirrahim ahya, bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Itu ada dua itu. Nah, itu di samping itu ini doanya di antaranya. Kalau hafal monggo. Itu menunjukkan adanya keberserahan kepada Allah, menghadapkan sepenuh-penuhnya diri kita kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, menyadarkan diri kita hanya kepada Allah dengan penuh pengharapan dan kecemasan, dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada tempat kembali kecuali Allah, dan kita nyatakan beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitab Allah serta para nabi-nabi Allah dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ini kan kalau tidur kan enggak bisa ngapa-ngapain. Semua dalam kendali Allah. Maka sepatutnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Makanya kalau misalnya ada orang mau berbuat jahat sama kita, mudah tidur. Termasuk sihir itu salah satunya bisa masuk melalui tidur, melalui mimpi. Sihir. Makanya jangan melupakan doa saat menjelang tidur. Wa anhu, dan cerita dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda li kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawaddo, apabila kamu akan tidur, maksudnya fatawaddo, maka hendaklah kamu wudu akan seperti wudumu li salati, untuk salat. Summa taji, kemudian tidur miringlah kamu ala syiqqikal aiman, atas belahan badanmu yang sebelah kanan. Wa qul, dan ucapkanlah wa dzakara nahwahu, hadis yang tadi itu. Beliau menyebutkan hadis yang serupa tadi itu. Wa fihi, dan di dalamnya ada kata-kata waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah semua doa tadi itu adalah akhir dari ucapan yang kamu ucapkan. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi kalau bisa ucapan terakhir kita adalah itu. Dalam satu hadis yang lain dikatakan kalau malam itu dia mati, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah atau kama qala. Ustadz, bukannya sebaiknya yang akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah? Betul, tidak salah. Namun ini termasuk ini juga karena Nabi yang menyabdakan. Cuma kalau saya pribadi biasanya kalau saya pribadi itu setelah berdoa, terus sebelum tidur mingkem itu saya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi menggabungkan aja semua doa tetap kita baca. Terus sebelum mingkem itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harapannya itu ucapan terakhir. Habis baca itu kok istri ngajak ngobrol, ya ngobrol dulu. Nanti udah pada diem, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zikirnya yang subhanallah. Oh iya, sebelum itu. Ya sebelum itu semua. Ini kan cuplikan-cuplikan. Ya maksudnya Ya. belum baca doa wajah. Itu boleh kapan aja kalau itu. Yang penting pas mau tidur aja, digabung aja semuanya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Ya berwudu dulu, betul berwudu dulu. Dan kalau sudah wudu tidur, saya mau tanya, kalau pas wudu, ketika wudu terus setelah wudu tidur, begitu tidur batal nggak pas wudunya? Nah iya, enggak lah. Tantar. Ibu kan wudu terus tidur. Pertanyaannya batal nggak wudunya? Ya batal lah.
Lah terus ngapain wudu? Perintahnya begitu. Itu sama dengan gini, Bu. Saya pernah cerita enggak ya? Ada bapak-bapak cerita sama saya. Istri saya itu kalau mau tidur wudu, Ustaz. Saya sentuh, astagfirullah. Masya Allah, gitu istrinya itu. Disentuh sama suami itu, astagfirullah. Masya Allah kata. Nyapa tadi? Aku udah wudu mas, aku mas. Oh, enggak, saya bilang mungkin istri bapak pas ngaji itu belum selesai kali. Kalau ngaji sama saya bilang gini sama beliau. Kalau yang mungkin beliau kan ngadu ke saya mungkin karena saya ustadz atau pernah ngaji atau gimana. Saya bilang sama beliau, bilang sama istrinya, mungkin satu beliau ngaji belum selesai. Menjaga wudhu ketika hendak tidur itu sunnah. Ditemok-temok suami itu ya sunnah. Paham nggak betul nggih? Nggih. Suaminya kewajiban lah. Nah iya makanya saya bilang itu. Jadi jangan terus sentuh suami, astagfirullah, masya Allah. Tapi kadang kita males kalau udah di tempat tidur udah wudu, udah baca semua, kentut, kan harusnya wudu lagi, males banget. Ya enggak apa-apa, yang penting sudah berusaha wudu. Gitu nggih, wallahu alam bisawab. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, karena ada siapa an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli, beliau salat minal laili di waktu malam 11 rakaatan, 11 rakaat. Fa idza tala'al fajr, maka apabila telah terbit apa fajar, salat rakaat ini maka beliau salat 2 rakaat khafifataini yang ringan. Summat taja'a ala syiqihil aiman, dan beliau tidur di atas belahan badannya sebelah kanan. Hatta yaj'al muadzinu, hingga datanglah muadzin. Fayu'dinahu, maka beliau pun mempersilakan muadzin untuk iqamah. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nabi menanti sholat subuh sambil tidur miring. Ada ulama yang mengatakan ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang mengatakan enggak, ini berlaku untuk siapa aja. Berarti nanti jenengan habis qobliyah subuh, tidur miring ke arah kanan, ke arah kiblat berarti. Jadi miring kanan ke arah kiblat. Tapi hati-hati. Nah, itu. Soalnya tidur di atas mukena, di atas sajadah itu Nikmat. Ngerinya bablas. Tapi ini bukannya sebelum ajan ya Nabi tidurnya ya? Yang ini setelah yang ini. Yang ringan. Yang ini setelah. Pas ajan. Ya, yang ini setelah. Apa namanya? Qabla subuh. Kalau yang sebelum subuh Nabi tidur beneran itu. Ya. Saya pernah cerita sini mungkin tentang waktu tidurnya Nabi yang ada 3 waktu itu. Waktu tidur Nabi itu pertama setelah sholat Isya. Kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin, tidak ada kepentingan keluarga, kata Siti Aisyah, Nabi tidur setelah Isya. Bangun-bangun tengah malam, lewat dikit kurang dikit, lewat dikit atau kurang dikit, tengah malam. Itu di surah Al-Muzammil. Terus Nabi tahajud, salat malam sampai kira-kira waktu subuh kurang 50 ayat. Kalau Nabi tidak puasa, biasanya Nabi pakai untuk tidur. Kata Siti Aisyah, kadang beliau tidur beneran sampai ngorok, kadang tidak tidur, cuman ngobrol aja sambil tiduran. Bukan bagusnya katanya sepertiga malam. Kalau itu tadi dijelasinnya tengah malam, Pas bangun malam. sepertiga malam. Tapi kan kan Nabi kan dari tengah malam sampai sepertiga malam. Ya, tapi maksudnya untuk memulainya yang bagus seperti itu juga apa sepertiga malam bangun? Jadi gini Bu, jadi gini. Waktu mustajabah itu sepertiga malam. Tapi Nabi mulainya dari sebelum itu.
Ibu kalau sanggup monggo. Kalau nggak sanggup ambil paket pokoknya aja sepertiga malam jam 2 dini hari itu. Ngoten nggih? Nggih. Pun lanjut. Jadi sampai waktu subuh kurang 50 ayat kira-kira. Terus setelah itu Nabi beraktivitas, nanti tidur lagi itu sebelum zuhur. Qailullah. Tidur sebentar sebelum zuhur. Jadi waktu tidur Nabi ada 3 ya. Yang ketiganya apa? Kan tadi Isya, Bada Isya. Satu lagi Sebelum subuh. sebelum subuh. Iya, itu kadang Tadi tiduran sebentar sampai atau tahun itu. iya. Ini bukan ini qobliyah subuh. Yang sebelum waktu subuh Oh maksudnya. iya, habis dia Ya. melakukan tahajud. Kalau beliau tidak hendak sahur. Kalau beliau sahur malah nggak tidur. Nabi biasanya sahurnya kurma 135. Seringnya 135 seringnya. 7 itu ada tapi jarang. Yang sering itu Nabi itu 135. Tapi kalau korma ajwa untuk mengusir sihir itu 7 kan? Ya kalau untuk terapi, Ajwa. iya, penetrasi racun dan sihir. Pun lanjut nggih. Terus kemudian wa an Hudzaifah. Nggih monggo. Dan jika pada menyingsing beliau sholat dengan 2 rakaat ringan. Yang tadi yang sebelumnya nggih. Qablah tadi. Itu setelah subuh. Qobliyah subuh nih. Maksudnya 2 rakaat ringan. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu Nabi nggak lama. Jadi Nabi itu qobliyah subuh itu nggak lama sholatnya. Ringan tuh maksudnya cepet, nggak lama. Qobliyah subuh. Bahkan Siti Aisyah sampai menduga Nabi itu nggak baca Fatihah, menduga tadi. Saking cepatnya untuk qobliyah subuh. Nabi itu qobliyah subuh nggak lama. Kalau kita baca di beberapa hadis yang sampai kepada kita ya, surah yang Nabi baca saat qobliyah subuh itu Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Di riwayat yang lain Al-Insyirah, Alam Nasrah itu sama Alam Taro Kaifah. Itu yang dikutip dalam kitab I'anatul Talibin seingat saya itu. Barang siapa yang sholat qobliyah subuh dengan menggunakan surah bi alam lam gitu ya, dengan 2 alam lam, ya, di Alam Nasr dan Alam Taro, maka di hari itu dia bebas fitnah, ya, dijaga dari fitnah. Fitnah itu ujian, kekacauan, kecelakaan, kehancuran, macam-macam. Kalau dia baca di qobliyah subuh itu Alam Nasrah dan Alam Taro, itu ada dengan kitab I'anatul Talibin. Lalu bagaimana sama Al-Kafirun? Ya kalau saya sih selang-seling aja. Kadang hari ini baca itu, kadang besoknya baca ini, kadang saya gabung. Kan sholat sunnah boleh 2 surah, 3 surah boleh sholat sunnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuman seringnya saya pakai Alam Nasrah sama Alam Taro, seringnya. Tapi sesekali saya pakai Al-Kafirun, kadang sesekali juga saya gabung. Wallahu a'lam bishawab. Betul, bebas. Intinya bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Betul. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana nabiyyu adalah siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu, apabila beliau telah mengambil tempat tidurnya atau meletakkan tempat tidurnya minal laili, di waktu malam, wada'a yadahu tahta khaddihi,
Maka beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Summa yaqulu, dan beliau bersabda, Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma wahai Allah, bismika dengan namamu amutu aku mati, wa ahya dan aku hidup. Wa idza staiqadha, dan apabila beliau bangun, qala beliau berucap, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya semua akan kembali. Dan kepadanya semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Rawal Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi tidurnya gini. Taruh ini. Ustaz, endong-endongan saya nggak kuat kalau miring Ustaz. Ya nggak usah miring, nggak apa-apa. Kan dah harus. Karena ada orang itu endong-endongannya nggak kuat, kalau buat miring itu bangun-bangun pegel. Misalnya ya nggak usah miring. Kondisi orang itu bisa berbeda-beda. Karena berbeda-beda maka ya sebisanya. Cuman sebisa mungkin jangan tidur dengan tidur yang terlarang kecuali memang diperlukan. Tidur yang terlarang itu bagaimana? Tengkurap. Tapi ada kondisi tertentu di mana kalau orang sakit tertentu harus tengkurap. Nah itu namanya terpaksa. Udzur. Beda bab itu nanti. Kalau habis bangun itu masuk sunnah enggak Pak? Enggak langsung bangun gitu ya. Kan duduk dulu sambil berdoa gitu. Jangan habis itu langsung ini. Ya kalau merujuk pada tertib yang Nabi lakukan sih memang enggak langsung sih. Iya. Kan di antara Nabi baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran ya. Kalau enggak lagi junub ya. Kalau lagi junub jangan baca. Enggak boleh juga Bu. Enggak boleh. Jadi gini. Orang junub bukan haid ya. Kalau haid beda. Kalau haid ada beda pendapat. Orang junub itu dilarang baca Al-Qur'an. Baik pakai mushaf maupun hafalan. Kecuali kalau niat zikir barangkali. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu niat zikir. Kalau niat zikir ada pendapat yang mengatakan tidak apa-apa. Tapi itu pun sebaiknya kalau untuk junub jangan. Karena gini, junub sama haid itu walaupun sama-sama hadas besar, tapi beda. Bedanya apa? Kalau haid kan ada interval waktu. Sementara kalau junub kan begitu terjadi sunnahnya segera mandi kan. Jadi untuk jenis hadas karena junub itu disunahkan untuk segera mandi. Nah, makanya dalam hal ini ada ketentuan yang agak sedikit lebih ketat dibandingkan dengan haid. Kalau istilah yang lebih tepatnya, larangan orang junub baca Al-Quran itu dalilnya disepakatilah. Nah, sementara kalau untuk wanita haid baca Al-Quran dilarang, itu ulama masih beda pendapat. Kalau itu sih Pak Mama itu yang itu apa ya itu berarti kalau Ya kenapa terus? apa yang wudhu dulu kayak Ya enggak apa-apa kalau mau wudhu dulu. itu kan kata Bapak kan kalau kita sih langsung mandi gitu kan. Tapi kalau Oh mau gitu lagi? ya kan nambah kadang-kadang. Oh iya. Enggak apa-apa nanya aja. Dalam Islam itu wanita enggak apa-apa. Wanita yang bertanya kepada Nabi soal begitu-begitu itu Nabi puji wanita Ansor itu. Iya. Kata ayang-ayang dulu nah gitu kan gitu. Iya. Kalau kita wudhu dulu itu yang sunnah memang. Jadi sunnahnya setelah begitu kalau tidak mau langsung mandi wudhu dulu. Terus misalnya mau nambah sunnahnya juga wudhu dulu. Tapi bukan wajibnya sunnahnya. Andaikan
Dan saya nggih andaikan. Kok nggak wudu dulu secara hukum? Boleh, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan makruh, tapi kalau di fikih sunnah enggak makruh, enggak apa-apa. Ada yang mengatakan makruh, tapi kalau di fikih sunnah enggak makruh, enggak apa-apa. Monggo silakan. Kalau kerso, ngoten nggih. Jadi mboten wajib. Cuman memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa wudu itu bisa menguatkan begitu katanya gitu. Tergantung ya. Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup, ada harapan hidup, macam-macam. Kenapa? Sebentar, ada orang gara-gara junub tidak apa-apa. Kalau di fikih madzhab Syafi'i yang saya tahu, kalau nggak wudhu terlebih dahulu itu ada pendapat yang mengatakan makruh. Ngakuin apa aja itu makruh. Kalau belum mandi besar, kalau junub. Tapi kalau udah wudhu, walaupun belum mandi, itu tidak makruh. Jadi kalau bisa usahakan wudhu. Nah, dan itu sunnah Nabi memang. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau junub kok qaddarallah beliau misalnya sedang tidak berkenan mandi langsung, beliau wudu, tapi itu nggak wajib. Jadi kalau di fikih sunnah saya sabik malah nggak makruh, nggak apa-apa kata di fikih sunnah itu. Monggo mawon silakan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kalau mau aman ya wudu terlebih dahulu. Kalau yang cuma rambutnya doang itu Pak. Nanti belakang bawahnya gitu. Ya ada pendapat yang mengatakan boleh. Karena mandi besar itu memang tidak harus berkelanjutan sebagaimana wudu. Jadi malamnya rambut dulu, nanti begitu pas subuhnya tinggal badannya, menyelesaikan badannya. Ada pendapat yang mengatakan boleh. Cuman sependek yang saya pahami sebaiknya langsung aja lah. Iya. Siapa tahu pas baru mandi kepala doang terus air habis, Bu. Malah masuk angin gitu. Allahu Akbar. Lah terus gimana kalau lagi junub Ustaz enggak baca ayat Al-Qur'an yang 10 akhir surah Ali Imran itu? Yang enggak usah baca enggak apa-apa kan tidak wajib juga. Yang kedua kalaupun mau baca nanti setelah mandi kan enggak apa-apa juga. Wa an Ya'isha bin Tulhah bin Tihfah. Diceritakan dari Ya'isha ibn Tihfah Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Qala beliau berkata siapa abi bapakku. Bainama ana mutajiun ketika aku sedang tidur. Fil masjid di masjid ala batni atas perutku. Idza rajulun yuharrikuni tiba-tiba ada seseorang yang menggerakkan aku. Birijlihi dengan kakinya. Faqala maka beliau bersabda, inna hadhihi daj'atun yubghiduha Allah. Ini model tidur yang dibenci oleh Allah. Qala beliau berkata, fanazartu maka aku melihat faida Rasulullah SAW, ternyata beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahih, asalnya sahih. Saya pernah ditanya oleh orang tentang hadis ini. Kok Nabi negur seseorang yang tidur dengan perutnya pakai kakinya? Kok nggak sopan kata dia gitu? Kan kesannya nggak sopan. Nah, nanti saya terangkan. Dalam bayangan dia itu gini. Ada anak kecil tidur, terus bayangan dia gitu, bayangan dia. Bangun,
apa jenenge? Ini tidur yang nggak bagus, ini tidur yang dimurkai oleh Allah. Kalau yang dikesankan begitu memang nggak sopan kesannya. Tapi beda bab kalau begini. Ada orang tidur, tengkurapan. Misalnya Nabi lagi duduk, ya, dia tidak mencari kalau Nabi duduk. Nabi kan selanjutnya, leh. Kalau ini kan keakraban, leh. Paham teman-teman? Jadi nyenggol pakai kakinya itu bukan sambil berdiri tapi sambil duduk. Mungkin Nabi saat itu lagi duduk, lagi apa, atau sama tidurnya, bisa jadi. Sama-sama tidurnya, beliau tidurnya nggak benar, sama lagi misalnya sama-sama tidur. Maksudnya ternyata itu bisa Pak. Ya, jadi iya, karena konteksnya kan tidur ini. Disentuh pakai kakinya tidak dalam konteks seperti tadi itu yang digambarkan seolah-olah tidak sopan itu. Nah, dan itu yang lebih mendekati kebenaran, lebih kepada keakraban. Karena dalam cerita ini tidak mengesankan si anak ini merasa direndahkan. Yang ada adalah bentuk keakraban Nabi dengan si sahabat kecil tadi itu. Dan dalam konteks yang dimaksud, saya membayangkan bukan posisi berdiri, tapi Nabi sedang duduk sambil kira-kira gitu. Atau sama-sama tidurnya, Nabi ngingetin orang itu dengan disentuh kakinya, turumu cok ini turumu, kira-kira gitu. Bisa dipahami ya? Itu bentuk keakraban. Wallahu a'lam bishawab. Atau memang saat itu Nabi lagi bawa apa, nggak bisa pakai tangan, terpaksa pakai kaki bisa. Pokoknya kita harus berusaha menghusnudzoni teks ini bahwa yang Nabi lakukan itu pasti tidak akan melanggar akhlak. Karena Nabi itu orang yang akhlaknya itu di atas budi pekerti yang agung. Itu seperti itu. Jadi nggak mungkin Nabi melanggar akhlak, itu nggak mungkin. Jadi tidur yang dilarang dalam hadis ini adalah tidur tengkurap. Ini ada matan seperti tidurnya iblis. Alino, penduduk neraka. Ada juga tadi dia. Kalau bayi baru lahir itu 3 bulan pertama bagus buat untuk buat memperkuat jantung. Itu yang saya bilang tadi. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana secara kesehatan memang dituntut untuk tengkurap. Kemarin kasus COVID itu yang beberapa orang yang saturasinya turun itu suruh telentang itu, suruh tengkurap untuk supaya apa, saya nggak paham untuk apa. Ibu pijet ya, tengkurap lega ya. Ya, jadi maksudnya kalau menjadi kebiasaan itu tidak boleh. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu di mana terpaksa harus tengkurap, maka insya Allah itu tidak apa-apa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan cerita dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi taritun wa man taja'a madja'an la yadhkurullaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasanin. Barang siapa yang duduk dalam suatu tempat duduk kemudian ia tidak zikir kepada Allah, tidak zikir kepada Allah Ta'ala, maka ia akan mendapat kerugian di hadapan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang berbaring kemudian ia tidak zikir kepada Allah, maka ia juga akan mendapatkan kerugian di hadapan Allah. Hadisnya riwayat Abi Daud. Ibu nggak cuman tidur, nggak cuman duduk ya. Usahakan di semua keadaan itu ada nilai zikir di dalamnya, atau ada nilai ilmu yang ditambah.
Karena secara umum kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, ala inna dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrullahi wa ma walah wa alimun aw muta'allimun. Ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat. Dan terlaknat apa saja yang ada di dalamnya kecuali zikrullah. Dan yang terkait dengan zikrullah, yang kedua orang yang alim atau orang yang mencari ilmu. Jadi kalau ibu-ibu, termasuk saya sendiri, hari-hari diisi dengan zikrullah, hari-hari diisi dengan menambah ilmu, menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu, insya Allah lah tidak masuk dalam kategori yang terlaknat tadi itu. Maka minimal di dalam aktivitas kita itu usahakan mengandung itu semua. Contoh, ketika kita duduk bersama keluarga, duduk bersama teman, usahakan ada zikir di situ. Oh iya Mbak, ini aku alhamdulillah, masya Allah. Oh iya, subhanallah, iyalah. Ada zikir di situ. Atau ada ilmu yang ditambah. Iya, kemarin aku habis ngaji Mbak, dapat ilmu baru ini. Ya, alhamdulillah dapat ilmu baru, semoga bisa mengamalkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian kemarin itu ya? Ya udah kita ambil pelajaran gini-gini. Itu nambah ilmu namanya. Yang ketiga, tadi baru orang yang berzikir sama yang menuntut ilmu satu lagi. Dua, kecuali berzikrullah dan yang terkait dengannya orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Orang yang alim itu Orang yang berilmu berilmu, atau orang yang menuntut ilmu. lagi belajar atau lagi apa? Menyampaikan ilmu kalau orang alim. Dakwah. Ya, kalau muta'alim yang mencari ilmu. Ya. Bun. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan di antara hal yang paling disesali oleh seseorang nanti ketika di akhirat itu adalah saat di mana dia tidak berzikir kepada Allah. Itu saat yang paling tidak disukai oleh seseorang. Saat yang paling disesali oleh seseorang. Pun lanjut nggih. Bab baru tentang boleh tidur telentang, meletakkan salah satu kaki pada kaki yang lain bila tidak khawatir terbuka auratnya, serta bolehnya duduk bersila dan bertopang dagu. Sebelum saya bahas bab baru, ada mau nanya dulu mungkin? Silakan kalau ada. Posisi tangan tepatnya di bawah pipi yang disunahkan Rasul seperti apa? Ada ya? Soalnya ada yang begini, ada yang begini. Ada. Iya, ini kalau Nabi tidur tangannya Oh, itu ini. Oh begini. Iya. Soalnya ada juga yang begini. Ada apa-apa kalau bisa? Iya, pokoknya tangan lah ya, bagian dari Iya, tangan. Kalau ini kan kafun, ini kafun. Ini telapak tangan, kafun. Namanya tangan itu kalau ibu wudhu basuh tangan itu sini sampai sini. Ya, sampai ini tangan. Makanya Nabi itu waktu itu gini. Jadi kalau meluk ini jadi Enggak apa-apa. meluk yang bebek. Enggak apa. Boleh enggak apa-apa. kedua yang lain. Lebuno bukannya suaminya udah meninggal. Ya kan tadinya sekali mau masak anak Oh, iya.
Monggo yang lain silakan kalau ada. Sudah. Nggih. Bagus. Kalau di fikih sependek yang saya baca, bab mandi besar itu tidak dibedakan antara apakah berkaitan dengan haid atau junub atau nifas. Nah, itu sama saja. Ada cara yang langsung di mana Nabi mengguyur badannya. Ada yang Nabi tertib. Jadi belahan Kanan. itu ya. Itu sunnahnya. Sunnahnya. Kalau rukunnya kan niat sama meratakan air sekujur tubuh. Kalau sunnahnya cuci tangan dulu. Kan maaf ya, mencuci area kemaluan. Terus kemudian baca bismillah. Terus kemudian baru niat. Mulai menyiramkan ke kepala ya. Jadi mulai wajib ya. Niat itu mulai wajib deh. Nah, wudhu itu sunnah. Ini perlu kita pahami ya. Karena jangan gini. Jangan sampai kemudian aduh kemana aku nggak wudhu berarti nggak sah. Sah, tetap sah. Cuman lebih baiknya sempurnanya wudhu terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Mengguyur mengalirkan air di kepala. Kalau kita kan udah kebiasaan sekalian pakai sampo, keramas. Ternyata sampo itu nggak perlu juga nggak apa-apa ya. Jadi yang penting yang wajibnya itu mengalirkan air dari kepala kan. Iya. Pakai sampo atau tidak pakai sampo itu soal selera saja. Iya, artinya. Ya kalau yang pokok yang penting meratakan air ke sekujur tubuh. Itu yang pokok itu. Kalau mengenai pakai sampo atau tidak pakai sampo, pakai sabun atau tidak pakai sabun itu terserah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Bahkan memandikan jenazah itu secara prinsip sama saja. Cuma bedanya kalau jenazah kan tidak boleh mandi sendiri itu aja. Harus dimandikan. Tapi kan minimal juga yang mandi 3 orang ya. Ya, yang penting pokoknya itu tadi bisa meratakan air ke sekujur tubuh. Kalau mandi pakai amben itu termasuk sunnah ya Pak? Amben. Sependek yang saya pahami dari para ulama, mandi dengan telanjang itu boleh. Kalau mau lebih sempurna itu tetap menggunakan pakaian kemben kalau perempuan ya. Kalau laki-laki ya pakai celana pendek misalnya gitu atau pakai sarung misalnya. Kalau mau lebih afdol lagi ya seperti itu. Tapi kali dulu kan memang nggak ada kamar mandi, dia mandinya di kali. Telanjang cuci, telanjang cuci. Kalau dikali telanjang itu kok. Ya wis, saya terangkan ya. Saya terangkan. Bu Ana ada betulnya. Bu Ana ada betulnya. Ini analisa fikih modern kontemporer ya. Ibu, kalau wudhu di WC itu hukumnya apa kalau di fikih klasik? Makruh. Jadi di fikih klasik wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya itu makruh. Sah wudhunya tapi makruh. Kata ulama kontemporer, dulu itu kapus jumbleng di mana orang melubangi tanah terus ditutup pakai bambu terus ada lubang segini dia jongkok. Kebayang nggak orang pada masa itu keandekan dia wudhu di tempat begitu bagaimana? Ya jorok. Iya jorok. Nah makanya terus kemudian konteks sekarang sama dulu beda. Kalau konteksnya sekarang ini kamar mandi sama WC walaupun bersamaan tapi insya Allah tidak sejorok itu. Makanya ulama kontemporer ada berpendapat bahwa untuk zaman sekarang nggak ada masalah. Kalau misalnya orang mau wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya misalnya gitu. Tapi itu ijtihad ya, yes and no-nya ada. Nah sama dengan Bu Ana tadi. Jadi mungkin saja orang dulu mandi itu dianjurkan tetap pakai pakaian lah, yang walaupun sekedarnya tadi itu. Karena memang kamar mandi zaman dulu sama kamar mandi zaman sekarang itu berbeda.
Sehingga istilah ngintip orang mandi itu dulu. Gampang. Nah, kalau sekarang itu kan susah ngintip orang mandi, wong tembok semua. Ya, mungkin kalau dengan pertimbangan itu pendapat Bu Ana masuk. Tapi kalau untuk demi menjaga keutamaan atau akhlak atau apa, monggo silahkan, tidak ada masalah. Bahkan ada cerita dari seorang ustadz, seorang kiai itu cerita, ada orang itu jadi wali itu dengan izin Allah gara-gara mandinya pakai sarung, enggak telanjang bulat itu maksudnya. Makanya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya memang ada doa tapi kan Iya. Dan sebelum melepas baju kan ada doa yang Nabi ajarkan, Bismillahirrahmanirrahim itu loh. Ya itu kan supaya jin tidak bisa ngelihat kita itu kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Iya. Itu supaya jin tidak bisa ngelihat kita. Tapi sebenarnya kalau kita asal zikir aja insya Allah nggak diganggu kok. Asal zikir aja. Yang bikin diganggu kan karena kita malas zikir. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Kalau nggak ada saya teruskan lagi nggih. Nggih, saya teruskan lagi. Saya mau terangkan judulnya dulu. Tentang bolehnya tidur telentang dan meletakkan salah satu kaki pada kaki yang lain bila tidak khawatir terbuka auratnya. Ini saya contohkan apakah? Ya gini, saya nggak usah tidur ya. Kadang orang tiduran tuh. Apa tujuannya gini? Kalau pakai celana sih nggak ngaruh ya. Kalau pakai sarung ngaruh, ini penting ini. Ben nggak ketok, nggak tersingkap. Dulu itu Bu, kain itu barang mahal dulu itu. Tidak semua orang itu kalau pakai gamis atau pakai sarung lantas pakai celana. Saya ulang, tidak semua orang kalau pakai gamis atau pakai sarung lantas pakai celana. Rawan aurat non sewu napa terbuka. Lah kalau tiduran itu beberapa sahabat itu supaya nggak keterak angin sarungnya itu ditutup pakai gini. Kan kalau sunnahnya tidur miring. Cuman kalau miring takut nanti misalnya kesingkap auratnya sehingga terpaksa tidur telentang tapi dengan cara diginikan. Ditumpuk gini kakinya supaya tidak tersingkap auratnya. Paham nggih? Jadi intinya apa ini? Terjaganya aurat itu intinya. Jangan sampai terlihat. Yo apa caranya? Kalau idealnya sebenarnya Bu, seorang lelaki, kalau lelaki ya, itu ya sarungan ya pakai celana double. Jadi sarung plus celana. Sama dengan ibu-ibu kan sama. Ibu-ibu sempurnanya kan ya gamisan napa nggih celana. Kok pakaian jilbab itu loh. Kan pakaian ibu jilbab kan pakaian ibu itu jilbab. Ya gamis lah kalau bahasa kita. Abaya atau terus celana. Tuh itu idealnya. Tapi andekan, non sewu nggih andekan sarungan asal tidak transparan ya. Tidak transparan. Gak pakai celana, boleh enggak? Laki-laki boleh. Perempuan sewean atau pakai napa? Gamis atau mukena. Maaf, telanjang misalnya. Dalamnya enggak pakai apa-apa, boleh enggak? Asal tidak transparan, boleh secara hukum. Silahkan, secara hukum boleh. Saya ngomong hukum, saya enggak ngomong akhlak ya. Saya ngomong hukum. Boleh, silahkan. Itu seperti itu. Yang penting tidak ketat dan tidak transparan. Terus kemudian serta bolehnya duduk bersila dan bertopang dagu. Boleh. Walaupun nanti ada yang mengatakan nggak bagus, tapi boleh. Kalau orang Jawa nggak boleh.
Tapi secara hukum boleh. Sekarang orang posisi buat dipoto Oh gitu ya. An Abdullah ibn Yazid, diceritakan dari Abdullah ibn Yazid radhiyallahu anhu anna sungguhnya beliau ra'a melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid, tidur telentang di masjid, wadi'an ihda rijlai 'alal ukhra, dengan meletakkan salah satu dari kedua kakinya pada kaki yang lain. Berarti yang di atas boleh kiri boleh kanan, kaki kiri boleh kaki kanan. Hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa an Jabir bin Samurah, dan cerita dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, karena ada siapa an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallal fajr, apabila beliau telah selesai salat fajar, tarabba'a fi majlisihi, beliau duduk bersila di majlisnya, hatta tatlu asyamsu hasna'a, hingga terbit matahari dengan begitu bagusnya. Hadisun sahihun rawa Abu Dawud wa ghairuhu bi asanid sahihatin. Hadisnya hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya dengan beberapa sanad yang sahih. Jadi duduk bersila juga boleh. Beliau pernah melakukannya sampai dengan terbit matahari dengan baik atau dengan sempurna. Wa Ali bin Umar, dan cerita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bati, berada di halaman Ka'bah, muhtabiyan biyadihi hakada, dengan duduk mendekap lutut dengan kedua tangannya begini. Wa wasafahu biyadihi al-ihtiba, yang menggambarkan cara duduk itu dengan kedua tangannya. Wa huwa al-ihtiba wa huwa al-qurfusa, rawal Bukhari. di mana contohnya? Bentar, ini al-ihtiba al-qurfusa. Ibu apa terjemahnya, Bu Gus? Aku pernah melihat Rasulullah SAW di halaman Ka'bah sedang duduk dengan ihtiba, dengan kedua tangan beliau seperti ini. Kemudian Ibnu Umar memperagakan ihtiba dengan dua tangannya, dan inilah yang dinamakan duduk kurfosa. Al-qurfusa. Menempelkan tampal di lantai. Oh, gila. Nabi pernah duduk begini. Cuman kalau sedang ada khatib berkhutbah, duduk begini nggak boleh. Iya. Enggak gini, yang begini nggak boleh. Dengerin khutbah begini, nggak boleh. Kalau khutbah, kalau nunggu sholat begini nggak boleh. Kalau khatib berkhutbah, dengerin begini nggak boleh. Ada larangan. Tapi kalau lagi duduk santai boleh, tidak apa-apa. Kalau sila kayak kita boleh. Boleh, tidak apa-apa. Kalau sila tidak apa-apa. Kalau dengan khutbah sambil megang lutut, ada nanti kita insyaallah kita ketemu di kualifikasi sunnah di bab tentang salat Jumat itu. Jadi nggak boleh makmum mendengar khutbah dengan sambil memegang lututnya, kayak itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Qailah binti Makhramah, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu. Kalau ada jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Kalau nggak jelas berarti belas. Ada duduk yang dimurkai yang Kenapa, Bu? apa setelahnya? Oh ya, ada. Nanti ya. Insyaallah.
Cukup dulu ya. Sudah mau zuhur ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.